مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى yang muslim sing kula kelahiran tiyang Jawa asli. Nggih. Sedangkan rencang-rencang itu menggembur-gemburkan itu kan ajaran Jawi bangkit, ajaran Jawa bangkit. Siapa yang bilang? Ya, kawan-kawan itu Pak ya. Iya, Kawan-kawan iya, bisa iya. iya itu. Ajaran Jawa bangkit. Itu yang kita kan saya orang muslim, orang Jawa Iya. yang meyakini agama Islam. Agama Islam, tapi teman saya itu yang meyakini ntar ajaran Jawa itu bangkit udah Ya, bangkit. terus? Ya, terus Ya, gimana? saya menyikapi sedangkan Jawa yang saya ingat kan cuma lagu-lagu Pak Yai. Lagu-lagu. Lagu napa nih? Ya seperti Sluku-sluku Batok ini kan Jawa sih nggih. Nggih. Batok Lailo ini kan yang saya kenang dari kecil itu cuma lagu ajarannya gitu. Ajarannya Jawa. Jawa. Yang Jawa yang mana yang bangkit itu? Apa lagu apa ya yang apa lagi gitu. Mungkin Ya, anu, itu menyikapi. mungkin apa hubungannya antara Jawa Ya. dan Islam? Ya, karena Enggak, ini tadi enggak Bukan. hubungan dengan Islam tidak. Iya. Masalah Jawa bangkit. Jawa bangkit Lagi. kan ya. Lagi. Enggak ada. Sedangkan enggak saya ada hubungan ajaran- dengan itu kan. Dia tidak menanyakan itu. Kan? Sedangkan ajaran Jawa yang saya ingat kan mbah-mbah kita mewarisi lagu-lagu ya seperti Sluku-sluku Batok apa terus gundul-gundul pacul itu kan itu yang bangkit itu lagunya apa ya dari dalam spiritualnya lagu itu Spiritual. sendiri gimana Pak? Oh gitu. Iya. Gini. Ya saya ingin apa ya menanggapi masalah ini Jawa bangkit gitu ya. Iya. Apa selama ini Jawa terpuruk? Ajaran katanya. Ajaran. Ya, ajaran Jawa apa selama ini terpuruk? Iya. Enggak, kalau ada kata-kata ajaran Jawa saat ini bangkit, apa selama ini terpuruk? Itu kawan-kawan makanya saya Nah, sharing ya, sama itu dulu ya. Iya. Saya rasa yang namanya ajaran, ya namanya kebaikan itu tidak ada terpuruknya. Baik itu tetap baik, benar tetap benar, dari manapun asalnya. Dan kebenaran itu selalu di atas segala-galanya. Karena kebenaran itu hanya yang datang dari sumbernya, yaitu dari Tuhan, dari Gusti Allah. Nggak mungkin. Karena namanya benar, tetap bangkit dia, tegak. Bener loh. Mungkin betul. Iya. Nah itu satu itu. Kalau ada yang pasang surut, berarti kan nggak kekal. Bukan dari Tuhan. Tuhan itu kekal kok. Kalau ajaran, mesti urusan kebaikan dan kebenaran itu nggak mungkin terpuruk. Karena bakok dia tegak. Sampai kapanpun itu. Karena Allah itu maha benar, Allah itu maha baik dan sebagainya itu yang diyakini oleh kaum muslimin. Adapun masalah Jawa bangkit, loh, apa selama ini terpuruk kan gitu? Nggak ada lah istilah bangkit, istilah itu kan nggak ada sebetulnya. Itu kan istilah-istilah karena menyikapi kondisi barangkali ya, bukan ajaran Jawa. Ini dulu yang saya sikapi dulu. Mungkin dia melihat kondisi kehidupan di masyarakat seolah-olah budaya Jawa ini tenggelam mungkin. Gitu ya, ini enggak kira-kira nih saya mungkin tenggelam karena apa? Karena pengaruh budaya-budaya asing luar yang masuk ke Jawa. Sehingga kemarin-kemarin sering digembar-gembor kan bara orang Jawa itu kehilangan jati dirinya. Ya, bangsa Indonesia nyaris kehilangan jati diri bangsa. Kenapa? Sudah terkontaminasi oleh
budaya barat sehingga hidupnya cenderung ke barat-baratan, sehingga adat ketimuran yang diterapkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia hampir hilang, unggah-ungguh, sopan santun, mungkin itu ya, dari segi itu. Nah itu dulu ya. Kemudian masalah Jawa, yang dimaksud Jawa gitu kan? Yang Jawa itu yang mana? Sementara jenengan tak taunya Jawa itu kan ajaran Jawa itu lagu-lagu. Jawa lagu-lagu itu muncul ya lagu-lagu Jawa, kadang ada mocopat dan lain sebagainya ya. Itu kan lagu itu bukan tujuannya ya. Lagu itu kita harus tahu dulu bahwa lagu itu bukan tujuan, tetapi alat. Ini dulu yang harus dipahami, Pak. Lagu-lagu yang diterapkan oleh Jawa, gending ya, nek wong Jawa gending ya. Nggih, gending, gandang niku. Ini dulu. Itu kita harus tahu. Gending-gending ini tujuan apa alat? Gitu. Itu kan Sunan Kalijogo ya dulu yang suka bikin-bikin gending. Kesinian banyak seniman budayawan yang ngarang-ngarang gending terinspirasi oleh ajaran Sunan Kalijogo sehingga mengemas syair-syair gending itu yang bernuansa pendidikan, ajaran, sehingga dijadikan sebuah ajaran. Itu tujuannya bukan gending dan lagunya, tapi ajaran kebaikan, ajaran kemuliaan, ajaran orang bertuhan, ajaran orang berakhlak, ajaran. Nah, itu dikemas dalam bentuk gending. Contoh yang Saman contohkan sluku-sluku bathok. Ya kan? Itu kalau dibilang Jawa, ya memang kalimatnya kalimat Jawa, tapi terinspirasi juga dari ayat-ayat Al-Qur'an, dari hadis-hadis gitu ya. Itu yang dikemas dalam bahasa Jawa. Waktu itu oleh Sunan Kalijaga, oleh Sunan Bonang pada bikin gending ya kan. Ada lagi Sunan Derajat, itu terkenal sinomnya itu ya, Sinom Parijoto. Itu apa Pak? Nali apa? Itu Mas Prabowo. Itu apa? Ono ing wengi tulodo lagu tulodo lagu. Itu Sunan Derajat ya kan. Kemudian Tonggo Ati iku limo, itu Sunan Bonang. Suku-suku bathok itu Sunan Kalijogo. Lir. Ya, kalau dibilang Jawa, memang Sunan Kalijogo orang Jawa kan gitu. Tapi kan dia waliullah. Ya betul. Ya, diyakini ya saya tidak hidup di zaman Sunan Kalijogo ya. Tapi kan kita mendengar cerita-cerita orang tua, cerita kiai-kiai. Terus ada buku-buku sejarah yang menceritakan tentang Sunan Kalijogo dan sebagainya ya, Kisah Wali Songo, Babat Tanah Jawa, itu kan banyak. Ternyata setelah dikaji-kaji kok sluku-sluku bathok elo kan itu si Romo menyang Soro, gak oleh Panuyung, Muntok, Pak Jentit, lolo, wong mati, yen obah, Medeni bocah. Nek urip Golek duit. lho kan gitu ya kan. Bisa Golek duit. Nggih lah. Ya. Jadi suku-suku bathok itu ya banyak penafsiran ya. Nah, namanya penafsiran kan pendapat. Pendapat itu mesti hasil pemikiran. Nah, karena pemikiran orang Islam ya pemikirannya apa namanya versi Muslim, kasus dengan non Muslim kan itu tadi. Suku-suku itu katanya berasal dari bahasa Arab, dari akar kata salaka, usluk gitu ya. Usluk kan satu, itu kalau sluku itu kan jamak misalnya tambah wawal misalnya ya, sluku. Nah salaka itu menapak, telah menapak, telah menempuh, itu suku, telah berjalan ya. Mansalaka ada hadisnya ada mansalaka torekon yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi torekon ilal jannah, itu kan kata salaka, perintahnya sluku, berjalanlah kamu, tempuhlah perjalanan gitu. Menempuh mansalaka torekon, barang siapa yang menempuh satu
jalan toreko itu yang di dalamnya dia menuntut ilmu-ilmu yang diridhai Allah. Allah mudahkan jalannya menuju surga. Salaka, sluku. Jadilah kamu orang yang salik, gitu misalnya kan bisa. Itu perintahnya sluku. Ya salik itu orang yang menempuh jalan akhirat, gitu loh. Sluku. Dengan jalan apa? Batok ilailu. Itu bid'ati ilallah. Ila Jawa batoke Ilailu. padha karo wong Jawa la haula wala quwata itu jadi wala-wala kuwato. Nggih mboten? Nggih. Gitu loh. Bid'ati ilallah. Jadi kalau batoke ilailu. Jadilah kamu orang yang menempuh jalan menuju akhirat dengan jalan senantiasa bertaat, mentaat terhadap perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Bid'ati ilallah itu jalan menuju akhirat. Saya nembenan. Terus Jawa loh. Nggih. Loh, iya kan? Apal tapi ora ngerti makna. Nah, ya itu hilang masalahnya. jawabannya. Apa penyebabnya? Itu batoke ilailu. Itu suku batok, sluku batok ilailu. Nah, si Romo menyang Solo. Si Romo itu bapak-bapak kita, nenek-nenek moyang kita dulu wis melangkah menyang itu kan menuju suluk. Wis nglakoni suluk, kepengin dadi wong salib. Oleh-oleh apa wong nek suluk? Payung monto. Naungan dari Gusti Allah. Nanti suatu hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Itu oleh-oleh wong sing salib. Bid'ati ila Allah nglakoni laku suluk. Oleh-oleh apa? Payung monto. Gitu ya. Payung monto. Naungan. Kenapa? Wong nek suluk iku diajari. Wong salik itu diajari ngaweruhi segala asal usul kejadian. Terus kalau Sunan Kalijaga ngaweruhi sangkan paraning dumadi, itu ajaran suluk supaya kamu mengetahui asal usul dirimu. Setelah itu kamu kenal siapa dirimu dan kamu kenal siapa Tuhanmu. Nek jenengan biyen tau ndalini kula kan man arafa nafsahu faqad arafa bareng ngono kae. Nggih napa mboten? Itu digambarkan mak jentit. Sing biasa jentat-jentit sinten? Si Romo. Si Romo menyang Solo oleh-oleh pancung monto. Mergo apa? Mak jentit. Dia biasa mak jentit, mbuh esuk, mbuh awan, mbuh sore. Pokoke kobere mak jentit kapan pokoke mak jentit ya kan? Selera mak jentit Mas. Oh gitu. Loh, wong wedok ora patek jentat-jentit ya sing jentat-jentit si Romo ah. Bener enggak? Nggih. Angger bar jentit mak jentit terus lo. Bah, ngono kae. Iki mboten. Nggih. Apa iku? Iku lho sangkan paraning Jumat di sampean. Nek si Romo enggak mak jentit lo bah, sampean gak jadi. Ini aja sombong. Asalmu itu sesuatu yang keluar dari si Romo mak jentit lo bah terus metu mak jelot terus dadi Pak Topik, dadi Pak Ustadz Kalimi, dadi Pak Idris. Itu dari Pak jentit. Itu lho sangkan paraning dumadimu. Nah, engko nek wis dadi ngene iki suwe-suwe urip, tahun baru tambah tahun, tahun baru tambah tahun, tahun lama berakhir, tahun baru masuk, tambah tahun. Sampeyan usiane nambah. Dengan nambahnya usia berkurang jatahe urip ning donya. Mesti bakale mati. Mane bar mak jentit lolo bah, kowe bakale wong mati ora obah. Saiki aja sombong, kowe nek mati ra iso polah. Mumpung isih iso polah saiki ning polah sing apik. Mangkon yen obah, nek ana wong mati kok obah medeni bocah. Mumpung isih urip, golek Duwe. mumpung masih hidup carilah uang. Uang itu bekal hidupmu di dunia. Tapi di akhirat tidak uang kan? Gitu. Ketaatan tadi, duit itu adalah DUIT. Ya, dengan cara apa? 1D, doa.
doa, ning ya usaha ya iso buka warteg, iso dodolan es krim, neng nong neng nong, neng nong 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 nong, nong nong neng nong nong. Dungane sadurunge mangkat neng nong salat duha. Allahumma ingkana rizki bisamai panggilhu. Ya Allah, menawi rezeki kula tesih teng langit panjenengan donaken. Wa ingkana fil ardi menawi rezeki kula teng jerone bumi nika panjenengan dalaken. Wa ingkana baidan faqoribhu menawi rezeki kula tesih tebih ya Rob panjenengan celakaken. Wa ingkana musiron fayasirhu kalau nek rezeki kula angel ya Allah panjenengan gampangaken. Wa ingkana qolilan fakasirhu nek rezekiku mek saiki dina iki ya Allah panjenengan kathahaken. Ngeten iki saya mboten. Nek pun kathah wa ingkana kasiron kabariku nek pun kathah ya Allah panjenengan turunaken keberkahane. Ngeten iki saya napa mboten? Laksanakan mulai besok pagi sebelum berangkat neng nong salat duha ndonga ngono. Yes. Bar salat duha ndonga nganggo cara Jawa mawon wong sampean Jawane ndekek. Jarine Ustaz Kalimi mau mboten napa-napa Gusti Allah tampi. Ndonga cara Jawa mboten napa-napa. Gampil lho nggih. Golek duit doa, usaha didasari dengan iman. Nah itu penglarise wong iman nggih donga niku ud'uni astajib. Gitu. Adu asilahul mukmin. Senjatane wong mukmin. Nah nomor 3 niku ya. D doa, U usaha, I iman, T takwa, taat. Nggih mboten. Niku mau suku-suku Bathok. Niku lak Jawa to. Elek napa mboten? Lah sae ngoten lho. Lah ngapane sing dimasalahke Jawa niku sing apal niku lagu-lagu ajaran apa meleh. Lah nggih. Tapi kan jenengan apal to lagune? Jenengan apal? Apal jenengan? Apal. Lah coba bareng-bareng. Ayo coba. Kula tak sloko Bathok Bathok ela-elo sira menyang Solo. oleh payung monco Pak Jentit lolobah wong mati ora obah yen obah Medeni bocah yen urip golek duwe. nah itu lagu kok sampean apal nganti sak mrene padahal niku lagu kan ceritane sejarahnya sing nyiptake Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu sampai sekarang itu udah 600 tahun masanya. Itu lagu 600 tahun yang lalu kok jenengan iso hafal. Ini loh yang jadi pertanyaan Pak Surunya Hikmah. Kenapa? Itulah Kanjeng Sunan Kalijaga hebatnya bil hikmah dia waskita. Iki gending ya. Nek tak titipno wong dewasa, wong tuwa, biasanya wong nek dewasa tuwa itu arang-arang sing amanah. Mesti ilang gendingi. Dirubah, dikorupsi, dimanipulasi. Iku mesti wong sing wis dewasa, wong sing do pinter, wong sing tuwa. Akhirnya karo Kanjeng Sunan Kalijaga moh dititipno orang wong tuwa. Tak titipno ae karo arek cilik-cilik. Dititipno cah cilik-cilik. Cah cilik-cilik itu resik, ora kakean akal, disimpen terus. Nganti sakniki sampean iso apal mergo sing nyimpen cah cilik. Ora ngerti korupsi, ora pinter, ora kuliah, ora apa. Lah mumpung nek kuliah ngerti duit, ngerti apa ngono kabeh dikorupsi kae wis. Wong sing uripe nyatane wong pinter-pinter, cah cilik kok korupsi ora ono, paling yo ngentet-ngentet sithik ngono kae, tuku permen loro ngono njupuk telu, biasa nggih. Cah cilik ora apa-apa. Loh, itu kira loh, enggak, saya hanya mempertegas tadi loh, ya. Makanya sampean bersyukur. Jenengan ngajar teng pundi jenengan Pak Ustaz? Ngajar teng Oh, ndak ngajar lali-lali teng wong tua. Remaja Pak ya, remaja. Remaja, tapi cah cilik-cilik juga. Kadang. Ya itu beruntung lah kalau sampean ngajar masih sama anak lu itu pondasinya dikuatkan dari sekarang. Dan insya Allah daya ingatnya lebih kuat dan dia amanah. Insya Allah cepat dihafal. Ya. Ngoten nggak? Karena jenengan ngoten kan? Nah terus nopo sing ajeng masalah malih kira-kira?
Monggo. Faktor. Cekap panjenengan. Ya ini berarti mboten enten perbedaan antara Jawa, Islam kan ajarannya sama gitu. Keyakinan itu sangat individu. Sangat individu. Keyakinan itu tidak bisa dipaksakan. Mulai jenengan yakin karo Jawa jenengan sama lakoni, jadilah orang Jawa yang baik. Kalau sampean jadi orang Kristen, jadilah orang Kristen yang baik, taati ajaran agamamu. Nek sampean ngaku muslim, jadilah muslim sing apik. Nek kayak contoh, lho, Islam ku nikmat. Nek Islam ku nikmat paling besar menurut kita orang muslim, tunjukkan kita sebagai orang Islam hidupnya nikmat. Ojo galau, ojo riso, ojo kuatir, ojo ngeluh sono ngeluh sini curhat. Engko wong-wong delok, lho, wong Islam iki sengsara, ning ndi-ndi sambat. Ojo kakean sambat sampean. Yakini ajaran Islam itu dengan baik. Itu masalah keyakinan lo. Kalau masalah keyakinan ya monggo kembali kepada masing-masing. Nggak bisa dipaksakan keyakinan itu. Saya punya keyakinan nggak akan saya paksakan sampai harus yakin seperti saya. Nggak bisa kalaupun nanti saya paksakan, sampai malah jadi munafik. Mengetok-etok di ngarepku. Embuh ning njaba. Nggih mboten. Timbulkan kesadaran dengan pengetahuan. Ayo kita masalah sharing-sharing tapi tidak usah saling menyalahkan. Wong podo-podo gak ngertine. Ujung-ujungannya wallahu alam sam bisa mati. Dia betul, wes lah, terserah monggo sama mau ikut keyakinan yang mana, ya tidak ada paksaan dalam beragama. Dia betul, nah ngoten kira-kira ngoten loh. Ya suwun bae pencerahan. Oh enggak, tidak usah itulah. Perbedaan kan kita lah yang bikin. Tuhan kita sama. Dia betul. Ah iya, udah pun monggo ora usah ribut mbak perkara ya itu. Pun monggo dilanjut. Niku kopine Jonjo. Monggo. Oke. Kok mau ngerokok nang? Nggih. Ngopi rokok wong dadi wong Islam kudu nikmat ta. Tunjukkan nikmat itu. Ternyata saya setelah jadi orang Islam ngene iki nikmate pol. Mulai mate pol kan. Ojo itu loh. Wis pokoke amalkan mulai besok pagi. Sebelum neng salat Jumat. Wis paling sithik 2 rakaat. Nek ora gelem 2 rakaat itu dungane niku wae. Cara Jawa mboten kono-kono. Nggih. Weh, suku-suku Bathok niku wau. Nek terserah, kalau itu dianggap ajaran Jawa nggih. Mboten apa niku ajaran Jawa, ning apik nang mboten. Terus cocok mboten kali ajaran Islam. Ya cocok. Ale pun cocok ngono lho dadi masalahno lapo. Nggih mboten? Nggih. Aku bener. Anggap Jawa mesti Islam aku kudune. Jawa Anggap Jawa kudune Islam, Pak. Ya cocok lah ya. Cocok. Oh nggih, cocok kok, cocok. Pokoke anggere Jawa mesti Islam. kudune wong cocok ngono lho. Cocok. Jawa ngerti, Jawa yang ngerti. Ayo iya, nek Jawa kudune Islam. Nambah lah lagi nambah. Enggak, nambah faktor. Tidak Wonogiri Pak. Wonogiri ya? Wonogiri. Pun monggo sekecake. Silakan.